ada seorang pria yang bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepasang sepatu. Namun kenyataannya, dia adalah setengah miliarder. Dia tersenyum melihat gedung-gedung tinggi di kota dan mulai berkata kepada orang-orang yang lewat, "Lihat, semua ini milikku." Orang-orang mengira dia sudah gila. Dia langsung pergi ke resepsionis perusahaan tempat dia bekerja dan berkata, "Saya ingin bertemu dengan CEO." Wanita yang duduk di resepsionis itu tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar." Dia sedang disuruh menunggu di sisi sana. Dia duduk dan mulai membaca tentang grupnya sendiri, grup yang kini terkenal di seluruh dunia. Beberapa saat kemudian, petugas keamanan datang. Melihatnya, mereka mengira dia seorang pengemis. Tanpa bertanya apa-apa, mereka mengusirnya dan terkejut. "Hei, ini perusahaan saya. Kenapa saya disuruh begitu saja?" Dia mencoba masuk lagi, menyembunyikan wajahnya, tetapi penjaga menghentikannya lagi. Garis kemarahan muncul di wajahnya. Meskipun mengenakan pakaian compang-camping, dia mengaum, "Apa yang kalian pikirkan tentang diri kalian?" Namun kekuatan dan keterampilannya tidak kalah dengan siapapun. Dalam beberapa detik, dia menjatuhkan para penjaga ke tanah. Namanya adalah Dasan. Dia adalah murid dari Gunung Kundalon. Dia telah mendapatkan kekuatan naga abadi. Ketika dia mengumpulkan kekuatannya di tinjunya, dia menjadi pahlawan tinju besi. Hari itu tidak ada yang setara dengannya. Dia langsung menuju kantor CEO. Pria yang duduk di sana tidak mengerti apa-apa. Saat itu, seorang wanita datang dan Dasan mengenalinya. Dia adalah teman masa kecilnya, Joy. Di sampingnya ada teman masa kecilnya Ward. Namun Joy dan Ward tidak mengenali Dasan. Dasan berkata dengan sangat senang, "Saya Dasan. Apakah kalian mengenali saya?" Namun mereka mengira dia penipu. Dasan berkata, "Saya hanya ingin berbicara dengan ayah kalian." Ward berkata dengan marah, "Panggil penjaga dan keluarkan dia." Lalu Joy berkata, "Bukankah kalian tahu ayah kami meninggal karena kanker 12 tahun yang lalu?" Dasan terdiam sejenak. Dia berkata pelan, "Sekarang orang tua kalian sudah tiada. Kita harus duduk dan berbicara." 15 tahun yang lalu, keluarga Dasan yang pergi berlibur menggunakan pesawat pribadi mereka. Ketika pesawat melintas di Gunung Everest, pesawat itu mengalami kerusakan. Setelah itu, ketiganya menghilang. Orang-orang mengira bahwa Dasan dan keluarganya tidak ada lagi di dunia. Dan kini, tiba-tiba seorang pria yang tampak miskin mengklaim dirinya sebagai pemilik perusahaan yang sama. Sekarang, mulai muncul pertanyaan tentang identitasnya. Bahkan jika dia benar-benar Dasan, siapa yang akan menyerahkan miliaran kekayaan kepada orang lain? Pada saat itu, penjaga keamanan datang lagi. Kali ini mereka membawa senjata. Ketika Dasan melihat bahwa bahkan teman-temannya yang lama tidak mengenalinya, dia diam-diam pergi bersama mereka. Kepalanya mulai sakit di dalam lift. Dia mulai mengingat kembali kenangan lamanya tentang kecelakaan pesawat. Namun kali ini, dia tidak datang untuk kekayaannya. Sebaliknya, dia ingin mengetahui bagaimana sebenarnya orang tuanya meninggal. Dia pergi ke bungalau lamanya. Melihat-lihat, dia mengeluarkan sebuah kunci tersembunyi. Tetapi sekarang pintunya sudah dipasang kunci baru. Meski begitu, dia ingin masuk. Jadi dia melompat tinggi dan langsung masuk ke dalam. Setiap sudut terasa seperti miliknya. Saat itu, matanya jatuh pada sebuah bingkai foto. Itu adalah gambar di mana dia, Joy dan Ward bersama. Tetapi kini orang-orang yang sama itu telah mengusirnya, yang membuat hatinya hancur. Saat itu juga, dia mendengar suara anjing menggonggong dari belakang. Dasan pelan pergi mendekatinya. Dia berlutut dan berkata, "Ini aku, tenanglah." Anjing itu mengenalinya. Begitu melihatnya dan dengan tenang datang dan duduk di sampingnya, Dasan menutup pintu dan pergi ke balkon. Dari sana, dia mulai mengingat masa-masa lamanya. Dia ingat bagaimana Joy, Ward, dan dia sering bermain bersama. Ketika Ward kalah, dia akan marah. Dan ketika orang tuanya bertanya, Ward akan menjadi orang pertama yang mengeluh. Dasan akan selalu diam dan menahan semuanya. Sekarang, bahkan warisannya sendiri telah diambil darinya. Kemudian, wanita pengelola rumah, Joy, kembali. Namun kali ini Dasan tidak berargumen. Dia menyadari bahwa tidak ada yang akan tercapai dengan memaksa diri untuk membuktikan siapa dirinya. Sebaliknya, hal itu malah bisa membuat keadaan menjadi lebih buruk.